itu sekitar 5 sampai 10 menit. Ya. Ya. Apa-apa ibu sedia bu? Iya. Baik, sebelum bapak tindakan atau webnya baca basmalah dulu bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada Akbar yang akan menyampaikan materi. Sebelumnya ibu tahu nggak apa itu penyakit diabetes bu? Tahu. Oh, tahu. Ibu kapan sudah berapa itu berobatnya di mana saja bu? Berobatnya dulu kan tahun 2002 ya, karena diabetes berobat di Al-Islam. Di Al-Islam itu selama 20 tahun. Kesini berapa ya, di 22, di sini baru 3 tahun, jadi berapa ya? 19-an lah. 19. Di sini saya akan menjelaskan ibu ya pengertian penyakit diabetes dan pengertiannya. Dan suaranya mungkin ibunya nggak kedengeran. Oh, iya. Yang pertama kan ada pengertian diabetes itu apa ya bu ya? Diabetes mellitus itu suatu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif ya. Nah yang selanjutnya ada penyebab diabetes mellitus ya bu ya. Yang pertama itu riwayat keturunan, yang kedua itu usia, yang ketiga kegemukan, yang keempat itu minum alkohol, yang kelima itu obat-obatan. Nah selanjutnya ada tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama itu sering merasa haus, yang kedua itu sering kencing terutama malam hari, yang ketiga itu sering merasa lelah tanpa sebab yang jelas dan mengantuk. Nah yang keempatnya itu penurunan berat badan, dan kelimanya kulit terasa kering. Yang keenam sering menderita sariawan atau infeksi atau misalnya bisul ya bu ya. Enggak, kalau sariawan itu enggak. Yang sulit sembuh. Nah yang ketujuh itu mati rasa atau kesemutan di kaki dan tangan. Yang kedelapan itu mual dan muntah. Enggak. Nah selanjutnya ada komplikasi pada diabetes mellitus ya bu. Nah komplikasi itu yang dapat terjadi bila penderita diabetes mellitus itu tidak dirawat dengan baik sehingga gula darah selalu tinggi. Nah yang pertama itu ginjal, gagal ginjal atau infeksi. Yang kedua itu jantung, termasuk hipertensi, gagal jantung. Yang ketiga itu mata, glaukoma, katarak atau retinopati. Glaukoma enggak, katarak ya. Yang keempat itu ada saraf, nah termasuk neuropati, mati rasa. Yang selanjutnya itu bagian kulit, yang kulit itu luka lama atau gangren ya. Yang keenamnya itu hipoglikemi. Yang ketujuh itu ketoasidosi. Nah untuk mencegah komplikasi sebaiknya yang dilakukan itu apa ya bu ya? Yang pertama itu ada diet yang benar, yang kedua itu minum obat teratur, yang ketiga itu kontrol gula darah teratur ya. Nah yang keempatnya itu kita harus olahraga, jalan kaki, senam. Olahraga jalan kaki itu kalau untuk ngomong enggak, soalnya kan kakinya kena juga. Kakinya. Jadi jarang, cuma di dalam rumah aja, sana sini dah. Kalau untuk jalan dari sini ke anak oma juga kan jarang. Kaki yang. Nah ini kan kaki terus senam, terus bersepeda ya bu ya, santai gitu. Nah yang kelima itu bila aktivitas kemudian pusing atau keringat dingin maka cepat minum teh manis ya bu. Nah yang keenam itu mencegah kulit terluka bu, pakai alas kaki, lingkungan rumah tidak licin, tangga untuk undang-undakan tidak tinggi bu ya. Nah yang ketujuh itu cegah kegemukan ya bu ya. Seminggu 3 kali nih sama ibunya ini. Terus sampai tadinya nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Udah terapi terus sama dokter ini, dokter Gary terus, dokter Gary masukin lagi ke bagian terapi. Lagi terus aja selama 3 bulan baru bisa melangkah. Itu dari diabetes, makanya hati-hati. Terutama dari nasi. Nasi kalau makan nasi jangan terlalu banyak. Itu bukan menyerang orang gemuk aja, orang kurus juga bisa dari pola makan. Terus yang beralkohol seperti apa ya, Sprite gitu ya, minuman yang beralkohol kan, Coca-Cola, bisa itu pemicu. Jangan ada, makanya
Mida itu jangan anak itu Mida jangan sampai kayak. Tapi alhamdulillah nggak ada yang keserang. Alhamdulillah. Tapi sebelah. Ya, karena dia kurang kontrol katanya gitu. Kamu kurang kontrol, harusnya ke dokter saraf. Kalau Mida mah enggak, begitu nggak bisa melangkah langsung kontrol. Jadi bisa melangkah. Makanya takut itu. Nah sekarang berat lagi. Kemarin berat. Melangkah berat. Ke dokter Geri itu dokter saraf. Ibu harus ke dokter ini. Saya kasih obat vitamin urat, vitamin otot, terus ke pelemas otot, saraf. Nah, dan itu langsung ke dokter Geri, ke dokter Marta. Dokter Marta, dokter ini ahli terapi. Kasih lagi obat dari situ, masuk terapi. Bisa melangkah. Agak sedikit ini udah 3 kali. Ini baru sekali ini. Mida tuh takut nggak bisa jalan kayak dulu. Kayak dulu kan seperti itu. Nggak bisa melangkah, karena ya takut. Jangan sampai langkah sejengkal aja nggak bisa dari itu ke turun aja kayak dari tempat tidur kamar mandi nggak bisa. Kayak turun aja, berdiri aja nggak bisa. Sakit. Tapi alhamdulillah itu. Nggak kejadian seperti itu ya. Mudah-mudahan aja. Lanjut saja Bu ya. Sampai selanjutnya itu ada pengelolaan diabetes mellitus ya Bu ya, yaitu perawatan diabetes mellitus di rumah saat ini sangat dianjurkan karena pengobatan dan perawatan diabetes mellitus ini membutuhkan waktu yang lama Ibu ya. Cara perawatan pasien diabetes mellitus di rumah adalah yang pertama minum obat secara teratur sesuai program. Pasti. Yang kedua itu diet yang tepat. Ya. Yang ketiga olahraga yang teratur ya Bu. Ya, olahraga mah. Yang keempat kontrol gula darah teratur. Ya. Ibu kan sering ya. Alhamdulillah, gula darah di bawah 200. Iya. Karena 150 di bawah itu. Alhamdulillah karena sering diet ya, dikurangi makanan. Baik Bu, selanjutnya kan Ibu tahu nggak kalau bagi penderita pasien diabetes mellitus itu menggunakan sepatu maupun kemana-mana itu tahu nggak Bu? Yang bagi penderita pasien diabetes mellitus itu tahu nggak Bu memakai sepatunya yang baik itu gimana Bu? Memakai apa? Sepatu Memakai sepatu yang baik tuh, yang baik yang benar. alas kakinya. Pakai alat maksudnya. Maksudnya alas kaki yang baik dan benarnya itu bagaimana? Bagi pasien Beda tahu. belum tahu Kalau Mida sih selama tidak lengket ya. Selama ini kan Mida kan tidak lengket. Jadi kalau itu sering nggak pakai sendal sih. Jadi kan langsung ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah terlalu apa ya? Kalau itu terlalu tinggi itu ya gulanya mungkin udah terlalu ini. Sekarang lengket. Jadi nggak berani. Jadi tergantung Mida aja nih mata yang mana kan gitu. Iya. Gitu ya. Nah sekarang ke kaki. Dia udah masuk ke kaki itu masuk. Kemarin mah merah banget kayak orang dipakai listrik. Iya. Tuh, ini tuh lengket ini. Ini udah asam urat nih. Mida itu udah asam urat. Tuh, ini kan kering tuh kan ya. Iya. Gula kan kering. Tadinya ini tuh hitam. Dari sini seperti pakai kaos kaki hitam. Terus di sini keluar timbul kayak bisul, tapi bisul bukan bisul. Iya, benjolan. Benjolan. Iya. Dua-duanya kena persis tuh. Tuh lihat tuh hitam tuh. Iya. Ini nanti sebentar lagi Mida mau dibekam. Dibekam ini tuh hilang nantinya. Yang hitam ini tuh jadi kembali lagi kayak gini. Nah ini udah mulai timbul kan? Karena Mida telat. Mida telat karena Midanya kan ke rumah sakit ini di terapi. Jadi telat berapa hari tuh udah timbul ya. Tuh itu dari bulan ya. Nah ini kan dibekam, dibekam. Soalnya Mida kan ke dokter ini Mishar, dokter dalam. Nah dokter Mishar tuh dilihat cuman gitu dikasih obat aja. Tapi ini moncong, kayak bisul ya. Merah di sini kebiru-biruan kayak bisul aja, kayak bisul mau meletus gitu tuh. Terus kemudian dibekam, diambil lagi dikorok itu yang keluar apa, darah yang mati.
Tapi ada itunya, kayak alat buat. Ada. Oh, ini ya. Jadi di ini dulu, dimanipulasi dulu ya. Ini ada alatnya, itu dulu. Jadi kan moncong dulu ini ya, terbawa terus kulit. Iya. Nah, begitu berapa menit, sekitar 5 menit dibuka. Terus di ini pakai jarum, tek gitu ya. Nah, pakai jarum dikerok lagi, 5 menit lagi. Yang keluar itu apa? Darah mati. Terus selama 10 hari ambil terus. Diambil, aduh udah bilang sakitnya. Tapi kalau ke dokter masa sih mau dibedah terus kan nggak mungkin kan. Nah, terus kan anak muda itu semua protes. Barangkali nggak boleh nanti. Jadi konsultasi sama dokter sebelumnya, sebelum dibekam tuh. Karena ke dokter, kata dokter kalau di akupuntur itu nggak bisa. Kalau akupuntur itu di jarumnya tuh masuk ke urat. Sedangkan gula itu tidak boleh luka. Wah, ini gimana dok? Itu kalau dibekam jangan permukaan, jadi di permukaan kulit, nggak sampai ke dalam. Pantesan kecil. Coba aja lihat, perhatikan bu. Ininya katanya kecil, iya. Jarumnya kecil banget jarumnya. Kayak jarum ini, kayak jarum Johnson jahit itu, kecil. Iya. Kalau itu kan besar, itu keluar darah banyak, apa dari situ. Terus ini kan sakit nih, sakit punggung sebelah sini. Diambil lagi. Ini ibu kenapa cair? Nah ini kan kalau misalnya ibu keluar kan pakai sepatu ya bu, ya misalnya kemana-mana kan pakai sendal. Ya. Nah misalnya pakai sepatu kan ukurannya itu jangan terlalu sempit ya bu ya. Longgar ya, kurang dari setengah inci ya. Ya. Panjang dari kaki. Bentuknya itu ujung sepatunya jangan runcing ya bu ya. Atau tinggi tumitnya itu kurang dari 2 inci. Terus bahannya sepatu terbuat dari bahan yang lembut ya bu ya, jangan terlalu agak keras tidak. Terus ini selalu terbuat dari bahan yang tidak licin biar Iya. aman ya. Iya, kalau licin kan soalnya Mida itu pernah jatuh. Takut. Pernah jatuh di kamar mandi, mau di kamar mandi itu pertama kali nggak bisa jalan tuh dari situ. Untuk Oma, coba Oma kan sudah paham ya tentang tanda dan gejalanya itu. Oma bagaimana sebutin tentang tanda dan gejalanya pasien diabetes mellitusnya. Ya udah apa? Coba Oma sebutin coba saja. Cara mengatasinya gampang, cuma disiplin aja, disiplin cara makan, dan kita harus selalu konsultasi ke dokter gitu loh. Itu aja, ikuti aja aturan dokter apa gitu. Sepanjang aturan dokter cocok sama kita, kalau nggak cocok ya kita komplain sama dokter. Oh begini dok, gini, saya nggak bisa gini. Nah nanti dokter lain lagi, dikasih obatnya lebih tinggi lagi gitu. Atau ini terlalu tinggi, terasa ke badan kita gitu. Jadi intinya ya kita harus selalu konsultasi ke dokter dalam diabetes ada gitu, dokter dalam. Memang sekarang banyak sih, tapi kan pembeda kan selalu ke dokter itu, dokter dalam, karena selalu tanya begini, nggak puas terus tanya sampai gejala-gejala apa yang diderita, tanya aja itu. Jadi harus konsultasi dengan disiplin untuk pola makan, dietnya. Oma, berarti saya sudah memberi penjelasan ke Oma itu tentang gejala dan pengertian tentang diabetes mellitus ya. Ya. Dari penjelasannya sudah saya sampaikan. Ada yang ditanyakan gak Oma? Kan tahu semua sih. Alhamdulillah. Yang ini harus begini ya mak, begini Tahu pencegahannya juga ya, pencegahan dan tanda gejalanya ya.